Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Sayangnya bagi mereka, induk ulat sangat ganas dan akan mengirimkan api untuk meniadakan semua serangan energi vital. Ini adalah kesempatan yang sempurna, pikir Yangki. Aku perlu menggunakan gangguan dari pertarungan mereka untuk memberi kekuatan pada Gatwormku. Saat cacing baptisnya tumbuh, dia bisa merasakan bahwa ada lebih banyak ingatan mendalam yang terkunci jauh di dalam jiwa, gen, dan lautan kesadarannya. Gatworm purba mirip dengan Gat Mammoth, karena mereka diciptakan oleh Legiun Dewa. Adapun Gat Mammoth, mereka adalah representasi dari kekuatan. Dan cacing dewa mereka mewakili ruang waktu. Karena itu, semua cacing baptis memiliki ingatan kuno, terkunci dalam gen mereka sejak mereka lahir. Dengan menerobos penghalang alami tertentu, ingatan itu dapat dibuka dan memberi mereka akses ke kekuatan dan kemampuan yang lebih besar. Mereka adalah penghalang genetik yang tidak unik untuk cacing baptis. Devilings dan Demon Folk dari semua jenis memiliki hambatan genetik yang sama. Dalam terminologi Taois kuno, mereka disebut belenggu nasib. Hanya mereka yang membuka belenggu takdir yang pada akhirnya akan menjadi tanpa kematian. Transformasi yang terjadi pada cacing baptis adalah bentuk pencerahan lebih lanjut untuk Yangki, dan sungai informasi mengalir ke pikirannya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ingatan misterius tiba-tiba terbuka. Informasi kuno mengenai Dao Surga memenuhi jiwanya, menyebabkan kekuatan menggelegak di dalam dirinya. Partikel di dalam dirinya bergembira, dan api ruang menjadi seperti bunga paramita yang tidak akan pernah layu. Pada saat itu, dia mencapai pencerahan jiwa tingkat demi immortal. Di luar sistem planet Yorewild, planet yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan kultivator yang, hari demi hari, tahun demi tahun, akan berlatih kultivasi mereka, membangun energi vital, berlatih dengan seni energi, mendapatkan pencerahan Dao Surga, dan memanipulasi hukum magis. Semua jenis makhluk hidup menjalani kehidupan mereka yang sederhana, dan iblis-iblis, monster, dan manusia mengobarkan perang bolak-balik. Yorewild diserang, dan akhirnya dihancurkan, oleh neraka euforia, namun ada energi liar yang tertinggal. Selama bertahun-tahun, itu perlahan-lahan dibangun kembali. Jika segala sesuatunya berjalan tanpa gangguan dan jutaan tahun berlalu, ada kemungkinan bahwa hati Yorewild akan tumbuh lagi dan benua Yorewild tua akan terbentuk. Mungkin setelah 100 juta tahun atau lebih, Yorewild sekali lagi akan menjadi sistem planet dengan kekuatan dan kekuatan yang luar biasa. Saat ini, orang-orang bijak agung akan melakukan perjalanan di alam liar kuno ke planet lain, mencari sesama jiwa untuk dijadikan teman. Dan terkadang, orang bijak hebat akan datang dari sistem planet lain, berharap menemukan hal-hal yang bermanfaat di Rerun Mahadewa Yorewild. Lagi pula, ada banyak pesawat yang ada di sana, dan beberapa memiliki wasiat kuno atau harta magis. Orang-orang dari Weiswild, Brutewild, dan Protowild sering datang ke sana untuk mencari warisan, atau cara lain untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Banyak makhluk abadi telah berpartisipasi dalam perang antara sistem planet Yorewild dan neraka euforia, dan banyak dari mereka telah jatuh. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan alam kehidupan yang tak terhitung jumlahnya telah musnah. Ruang hancur, dan lubang cacing baru dibentuk untuk memfasilitasi pergerakan pasukan. Dan tentu saja, keinginan dari banyak makhluk abadi yang telah mati tetap berada di tempat mereka jatuh. Jika seorang manusia dapat memperoleh kehendak dari seorang abadi kuno, mereka akan maju dengan pesat, dengan cepat naik ke tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Di perbatasan sistem planet Yorewild, dekat Dark True Void, fluktuasi kuat menyebar, disertai dengan cahaya surgawi yang mempesona dan nyanyian abadi. Aura menyebar yang mengandung umur panjang yang sama dengan surga itu sendiri, dan itu berasal dari satu benua tertentu. Benua itu terus-menerus menyerap kekuatan liar dan aura kuno di sekitarnya, terus-menerus tumbuh lebih besar sebagai hasilnya. Itu tidak lain adalah benua Sage Monarch. Transformasi dramatis sedang terjadi di benua Sage Monarch, dan itu adalah hal yang sangat menggembirakan. Setiap orang yang tinggal di sana tahu bahwa pemimpin utama mereka, Yangki, telah meninggalkan klon abadi, dan klon itu akan menjadi demi immortal. Kembali di Myriad Worlds Monarch Chart, diri sejati Yangki telah mencapai pencerahan tingkat demi immortal, sehingga tiruannya juga menerima pencerahan yang sama. Tidak ada halangan untuk kebangkitannya dalam kultivasi, dan bahkan dia segera mulai menyerap kekuatan dari dunia di sekitarnya. Di kedalaman benua adalah formasi abadi yang diaktifkan, melepaskan energi kekacauan primal yang telah lama berkembang dalam bentuk embrionik.
Mayat para ahli demi immortal yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan di benua itu, termasuk prime demi immortal seurutan ke-6. Kekuatan itu juga datang untuk membantu klon abadi, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga memenuhi semua ciptaan. Gemuruh. Banyak planet di dekat benua Sage Monarch meledak. Namun, mereka meledak bukan menjadi puing-puing, melainkan dengan kecerahan, menciptakan banyak matahari yang menyinari benua. Dark True Void di dekat Sage Monarch kontinen diterangi oleh matahari baru, yang mulai mengorbit tanah di lintasan yang ditentukan. Tiba-tiba, sesosok melayang dari tengah benua, dan saat dia melakukannya, petir yang lebih besar dari planet jatuh dari atas. Sulit untuk mengatakan dari mana di alam semesta mereka berasal, tetapi mereka sebenarnya berbentuk humanoid, dengan lingkaran cahaya yang terbuat dari lautan petir. Mereka menembak jatuh seperti naga petir, langsung menuju sosok yang sedang naik. Sosok itu, tentu saja, tiruan abadi Yang Qi, dan saat ia melangkah ke tingkat demi immortal, ia harus menghadapi kesengsaraan demi immortal, yang datang dalam bentuk Space Void God Lightning. Acara tersebut tidak luput dari perhatian. Itu adalah petir kesusahan yang luar biasa. Lihat, mereka menyerupai lukisan Taois yang bisa menghancurkan apapun yang ada, namun mereka tidak melakukan apapun pada demi immortal yang baru itu. Betul sekali. Sepertinya sistem planet Yorewild kita akan memiliki demi immortal lain. Benua kaya subur dulunya adalah tempat kecil, tetapi seseorang menaklukkannya dan mulai menaikkannya ke ketinggian baru. Saya mendengar bahwa Bunda Suci dari Gunung Gantung ada hubungannya dengan itu. Ada perang di mana Lord Quickdown dari benua Quickdown akhirnya terbunuh, bersama dengan sejumlah ahli penyerang dari sistem planet Megaplexus. Mereka semua menjadi bagian dari benua Sage Monarch yang baru ini. Segala macam pembudidaya berbicara tentang apa yang terjadi, dan banyak desahan terdengar. Bagaimanapun, kemunculan demi immortal baru di sistem planet Yorewild adalah peristiwa besar. Orang bijak hebat dianggap sebagai figur teratas, tetapi demi immortal adalah figur teratas di antara figur teratas. Gunung Gantung dilemparkan ke dalam keributan besar, dengan kepala Demon Fog yang tak terhitung jumlahnya melihat keluar angkasa untuk menyaksikan kekuatan yang tumbuh. Leviathan True Soaring dan Yan Wubing keduanya terbang keluar, menyaksikan sosok bercahaya yang melayang di atas Sage Monarch kontinen mengulurkan tangan, meraih petir, menghancurkannya hingga hilang, lalu menyedot energi yang dihasilkan seolah-olah itu adalah air tawar. Level demi immortal dia sebenarnya adalah demi immortal. Gunung Gantung hanya memiliki 2 demi immortal sekarang, Patriark Agustus dan Bunda Suci. Tapi sekarang ada yang ketiga. Tuan Muda akan menjadi demi immortal. Belum lama ini, Yang Qi datang ke Gunung Gantung sebagai legendaris dan berpartisipasi dalam kompetisi pelatihan Gunung Gantung. Saat itu, orang mengira dia bukan siapa-siapa, tetapi dia telah mencapai titik yang menakjubkan ini selangkah demi selangkah. Mulai sekarang, posisi Patriark Agustus dan Bunda Suci akan sangat berbeda, dengan Bunda Suci menempati posisi yang jelas lebih tinggi. Banyak kepala Demon Fog telah memutuskan untuk mengalihkan loyalitas dari Patriark Agustus kepadanya. Banyak dari mereka memikirkan kembali bagaimana, ketika Yang Qi baru saja naik ke tingkat Sage besar, dia telah membunuh banyak pemuda elit, dan bahkan telah menebas kepala singa. Mengingat dia telah melakukan itu saat dia masih bukan siapa-siapa, tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan betapa menakutkannya dia sebagai demi immortal. Apakah dia akan pergi begitu saja dan mengeksekusi semua orang yang pernah menyinggung perasaannya? Dan itu belum lagi fakta yang terkenal bahwa Yang Qi telah lama bergabung dengan Titan Emperor Collegium di Central Planetary River, tempat kemewahan yang luar biasa dan kekuatan yang tak terkalahkan. Bahkan seorang siswa dari Kolegium Kaisar Titan adalah tipe orang yang tidak akan berani disinggung oleh siapapun di Gunung Gantung. Jangan lupa, Pastor Leviathan, itu sebenarnya klon Tuan Muda, kata Yan Wubing. Tubuhnya yang sebenarnya ada di Myriad Worlds Monarch Chart. Dia jelas memperoleh pencerahan jiwa dari tingkat demi immortal, yang berarti bahwa begitu dia mencapai neraka Mahanata, basis kultivasinya akan mencapai tingkat yang luar biasa. Leviathan True Soaring, kepala semua Leviathan Fog, hanya menggigil sebagai tanggapan. Hal yang sama baru saja terjadi padanya, dan dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan sejati Yang Qi. Lihat, klon Tuan Muda telah melewati kesusahan kilat. Sekarang saatnya untuk hukuman abadi. WHIZZZ. Awan petir menyebar ke segala arah, memancarkan cahaya abadi yang akan langsung membubarkan langkah ke-9 Grid Sage. Itu cahaya matahari terbenam pembasmi abadi. Yan Wubing berseru, terdengar gugup. Aku tidak akan pernah menduga bahwa Bunda Suci akan mewariskan seni energi kelas dewa yang lebih rendah kepada klon Tuan Muda.
Itu adalah tanda dari Kaisar Langit yang mendalam Welkin Dewa Surgawi Dao. Menimbang bahwa klon Tuan Muda memupuk seni energi itu, tidak heran dia memprovokasi hukuman dari surga dan bumi. Benar, tapi seperti yang saya ingat dari deskripsi tingkat Gatmit dari teks-teks Taois kuno, seni energi kelas dewa dibagi menjadi subdivisi lebih rendah, umum, lebih besar, sempurna, terpenting, dan agung. Mau tak mau aku bertanya-tanya tingkat seni apa yang dipupuk oleh diri sejati Tuan Muda itu, tapi itu pasti tinggi dalam daftar. Saya akan setuju dengan itu. Namun, kita harus menunggu sampai dia keluar dari Myriad Worlds Monarch Charts sebelum kita tahu pasti. Saya sebenarnya agak khawatir. Ada banyak harta di Myriad Worlds Monarch Chart, bahkan larva cacing baptis yang dapat digunakan untuk menguasai hukum ruang waktu yang saleh. Dan banyak orang telah keluar dari grafik untuk menjadi penguasa waktu mereka. Tetapi keluar itu sulit, dan banyak orang tidak pernah kembali. Itu benar, saya pribadi tidak akan pernah berani masuk ke Myriad Worlds Monarch Chart. Gunung gantung kami kuat, tetapi kami tidak banyak berarti, dibandingkan dengan sistem planet secara keseluruhan. Dan kita bahkan kurang penting dalam hal Titan Emperor Collegium. Dan bagaimana dengan tempat lain seperti Megaplexus Heaven dan Coiling Arc Heaven? Baru-baru ini klan Northstar dari sistem planet Megaplexus menyerbu dan musnah. Itu benar-benar lonceng kematian. Tidak mungkin klan utama mereka akan membela begitu banyak orang yang terbunuh. Kita perlu bersiap-siap. Jika invasi yang lebih besar terjadi, kita akan berada dalam masalah, dan banyak orang akan terbunuh atau ditangkap. Yah, Bunda Suci siap untuk itu. Setelah mendapatkan wahyu besar dari Tuan Muda, dia pergi ke pengasingan. Saya bertaruh bahwa ketika dia keluar, dia akan mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi. Ayo, kita kembali. Hukuman abadi itu tidak akan melukai klon Tuan Muda. Dia akan segera menyelesaikan terobosannya. Yan Wubing, Leviathan True Soaring, dan kepala Demon Fog lainnya yang setia kepada Bunda Suci semuanya menghela nafas. Sementara itu, klon Yang Qi secara langsung mengkonsumsi cahaya bersinar dari hukuman abadi, membuatnya tampak seperti seorang kaisar abadi. Bagaimanapun, dia mengolah Dewa Dao Langit Kaisar mendalam Welkin. Karena itu, dia memiliki kehendak ilahi dari surgawi yang agung, yang dapat dengan mudah mengalahkan cahaya abadi. Gemuruh. Dia menyerap sedikit terakhir dari cahaya abadi dan, seperti yang dia lakukan, aura demi immortal menyebar untuk mengisi benua Sage Monarch. Klon Yang Qi sekarang adalah demi immortal. Akibatnya, banyak individu meninggalkan pikiran ambisius mereka yang liar untuk melompat untuk mengambil keuntungan dari kesengsaraan dan menyerang klon. Pada saat ini, Yang Qi lebih kuat dari sebelumnya. Saat klon Yang Qi melangkah ke tingkat demi immortal, ada kegemparan di area jauh di dalam gunung gantung. Gunung Sumeru tak lagi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. August Patriarch, pemimpin Mamad Fog kuno, telah ditekan hingga batasnya. Perubahan terbesar telah terjadi setelah armada Northstar melintasi Dark True Void dengan tujuan mendatangkan malapetaka di sistem planet Yorewild. Setelah Bunda Suci membantai seluruh armada, dia melaporkan masalah itu ke surga di atas, Kaisar Surga Titan yang perkasa. Hasilnya adalah dia telah diberkati dengan sebatang rumput abadi. Dengan kekuatan universal yang menyertainya, dia tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Sejak saat itu, faksi August Patriarch akan menjadi sangat lemah, dan banyak dari kekuatan yang pernah melekat erat pada Mamad Fog telah beralih kesetiaan kepada Bunda Suci. Saat ini, salah satu tetua Megamamot Epic Saga Sage sedang berdiskusi dengan August Patriarch dan pihak ketiga, seorang pria muda. Ai, Patriarch Augustus, kepala ular, klon Yang Qi bocah itu baru saja mencapai level demi immortal. Jika hal-hal terus seperti ini, apakah Mamad Fog akan mampu bertahan? Pemuda itu jelas bukan Megamamot. Dia tampak dingin dan ganas, dan dikelilingi oleh aura mendesis. Konon, basis kultivasinya sebenarnya berada pada level yang sama dengan Mammoth Heaven. Dia hampir tampak melingkar ketika dia duduk di sana, dan siapapun yang cukup kuat akan merasakan bahwa dia adalah tipe orang yang bisa melahap apa saja. Dia jelas adalah ular iblis dalam bentuk manusia. Ular memakan mamut. Karena alasan itulah August Patriarch Mammoth Heaven benar-benar takut pada orang ini dan ingin sekali mengusirnya dari Gunung Sumeru. Sayangnya, mereka memiliki urusan penting untuk didiskusikan. Pemuda ini adalah kepala Snake Fog, dan juga seorang murid dari Titan Emperor Collegium. Dia adalah anggota Beastmaster Society, dan pakaiannya disulam dengan karakter kerajaan kecil. Itu berarti bahwa dia adalah seorang siswa kerajaan. Sambil mendengus dingin, kepala ular berkata,
bocah itu bergabung dengan Invincible Society, yang merupakan masyarakat yang paling keterlaluan, mendominasi, dan sombong di seluruh Titan Emperor Collegium. Untuk saat ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Jika kakak dan kakaknya menyebabkan masalah, bahkan kepala masyarakat Beastmaster Society kita tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Dugu yang tak terkalahkan belum menjadi penghancur, tapi dia sudah cukup kuat untuk membantai makhluk abadi. Yang mengatakan, bocah itu tidak akan bertahan lebih lama. Anda tahu pepatah dia yang terlalu pantang menyerah pada akhirnya akan hancur. Saat upacara penerimaan, dia membunuh semua jenis orang yang seharusnya tidak dia bunuh. Dia menyinggung masyarakat abadi, dan mereka adalah salah satu masyarakat paling kuat yang pernah ada. Selain itu, Dugu yang tak terkalahkan sedang berusaha mencapai terobosan. Ketika dia melakukannya, dia akan naik ke dunia abadi, meninggalkan Invincible Society tanpa tulang punggung. Ketika itu terjadi, kita pasti bisa memotong bocah itu hingga ukurannya. Ah, benarkah August Patriarch Mammoth Heaven berkata, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Namun, di dalam, dia merasa sangat gugup. Dia tidak tertarik untuk terlibat dalam urusan Invincible Society. Jika salah satu anggota mereka datang untuk menimbulkan masalah baginya, dia tidak akan memiliki harapan untuk keluar hidup-hidup pada akhirnya. Jenis pertempuran yang terjadi di Titan Emperor Collegium sangat intens hingga ekstrim. Kepala ular, perbaiki saya jika saya salah, tetapi kepala masyarakat agung dari Beastmaster Society tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan Invincible Society. Itu benar, kata kepala ular. Masyarakat Beastmaster dan masyarakat tak terkalahkan sudah lama berselisih. Dugu yang tak terkalahkan itu kuat, tapi ketua masyarakat kita tidak jauh darinya. Selanjutnya, dia mengirim klon ke Myriad Worlds Monarch Chart untuk mencari harta Raja Surga Devourer kuno. Begitu dia mendapatkan warisan itu, Dugu yang tak terkalahkan pasti sudah mati. Bukankah diri sejati Yang Qi juga masuk ke dalam Myriad Worlds Monarch Chart? Mammoth Surga bertanya. Iya, benar, jawab kepala ular, lalu tertawa terbahak-bahak. Bocah itu pasti ingin bunuh diri. Mempertimbangkan berapa kali Myriad Worlds Monarch Chart telah muncul selama bertahun-tahun, jelas bahwa masuk ke dalam adalah hukuman mati virtual. Itu sebabnya kepala masyarakat kita hanya mengirim klon untuk mencari jimat Raja Surga Devourer. Dan itu hanya setelah melakukan penelitian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tentang rahasia tempat itu. Siapa yang berani mengirim diri mereka yang sebenarnya saat ini? Jadi begitulah. Surga Mammoth mengangguk. Kepala ular, di masa sistem planet Yorewild, Snakevok Anda adalah ras yang sangat penting di Gunung Gantung. Pada saat itu, mamut dan ular adalah sekutu dan manusia hanya bisa bermimpi untuk memerintah Demon Fog. Tapi sekarang Bunda Suci tumbuh lebih kuat, dan dia benar-benar memberi tekanan pada kita. Saya khawatir, tidak lama lagi, Gunung Gantung akan memiliki Bunda Suci, tetapi tidak ada Patriark Augustus. Itu sebabnya saya mengundang Anda ke sini dari Kolegium Kaisar Titan untuk membahas kemungkinan memulihkan aliansi kami sebelumnya. Apa pendapat Anda tentang masalah ini? Itu bukan masalah sepele yang Anda bicarakan, kata kepala ular, suaranya berubah sangat serius. Sayangnya, kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang Bunda Suci, mengingat dia terhubung ke Yang Abadi dibuang. Jika kita melakukan sesuatu padanya, dan dia mengetahuinya, itu akan menyebabkan kegemparan yang akan membuat marah seluruh Titan Emperor Collegium. Namun, saya pikir Beastmaster Society kami dapat membantu. Dalam beberapa hari ke depan, ketua masyarakat kami akan mengeluarkan undangan bagi Anda untuk bergabung dengan masyarakat kami, dan bahkan memberkati Anda dengan pangkat siswa bangsawan. Begitu itu terjadi, Bunda Suci tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Luar biasa, kata Mammoth Heaven. Ngomong-ngomong, jika Yang Qi benar-benar putra dari makhluk abadi yang dibuang itu dan kita melakukan sesuatu padanya, seperti membunuhnya, maka... Suaranya bergetar, dan dia bahkan tidak menyelesaikan kalimatnya. Jangan khawatir tentang itu. Ingat, abadi yang dibuang itu benar-benar terkejut bahwa Bunda Suci melahirkan seorang putra, dan bahkan mencoba membunuhnya. Sayangnya, dia entah bagaimana berhasil melarikan diri dan diam-diam meninggalkan putranya dengan siapapun di benua kaya subur, sebuah fakta yang tetap rahasia sampai baru-baru ini. Bagaimanapun, tidak mungkin kekuatan yang ada akan memungkinkan ayah dan anak untuk bersatu kembali. Setelah mengungkapkan rahasia mendalam ini, kepala ular menyimpulkan dengan mengatakan, pada akhirnya, kita dapat merasa bebas untuk membunuh putra abadi yang dibuang, tetapi bukan Bunda Suci. Setidaknya, tidak secara terbuka. Namun,
Mengingat bahwa makhluk abadi yang dibuang itu telah lama kembali ke dunia abadi dan berhenti peduli tentang hal-hal di bawah ini, jika beberapa kecelakaan menimpa Bunda Suci, dia mungkin tidak akan berpikir untuk menyalahkan kita. Dia terkekeh dengan gaya yang menyeramkan. Kamu adalah bagian dari alasan klan Bintang Utara datang ke sini, bukan? Surga Mamut, Anda berharap mereka akan berurusan dengan Bunda Suci dan tangan Anda akan bersih. Jadi bagaimana jika saya berharap orang lain akan melakukan pekerjaan kotor saya untuk saya? Mammoth Heaven berkata dengan dingin. Selain itu, mengingat bagaimana keadaannya, masalah ini sudah diselesaikan. Begitu kabar kembali ke klan Bintang Utara tentang Bunda Suci yang membunuh orang-orang mereka, mereka pasti akan datang untuk membalas dendam. Mengingat klan Bintang Utara adalah bagian dari surga Megaplexus, tidak mungkin mereka khawatir tentang beberapa makhluk abadi yang dibuang. Jika aku akan menjadi murid kerajaan di Titan Emperor Collegium, maka aku pasti bisa mengendalikan gunung gantung di masa depan. Aku tidak bisa membiarkan Bunda Suci menyempurnakan kebangkitannya menjadi terkenal. Aku akan menjadi orang yang menyatukan Demon Fog dan menjadi iblis abadi terbesar di surga Kaisar Titan. Mammoth Heaven melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar darimu, kata kepala ular. Kemudian dia bangkit dan menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian, dia berada jauh di langit berbintang, di mana dia melihat kembali ke Gunung Gantung, lalu menuju ke Central Planetary River. Masyarakat Beastmaster, Ketua Masyarakat, Mantra Ular Kekaisaran, saya bergabung dengan Titan Emperor Collegium dengan tujuan untuk menemukan jimat ular kekaisaran itu. Raja Surga Devourer kuno, seorang dewa roh sejati, benar-benar berperang melawan Legiun Dewa. Dia adalah ular tua kekacauan primal, dan leluhur pendiri Snakevok. Nah, jimat ular kekaisaran itu milik kita. Fakta bahwa kepala masyarakat memiliki beberapa lusin adalah pemborosan besar. Mereka adalah milik mereka yang memiliki darah Snakevok di dalamnya, dan hanya kami yang dapat membuka potensi penuh mereka. Iya, aku akan mendapatkan mereka akhirnya. Bahkan jika saya harus membunuh kepala masyarakat, saya pasti akan menjadi orang yang memerintah semua Snakevok. Dengan itu, dia menghilang. Di kedalaman Myriad Worlds Monarch Chart, pertempuran berlanjut sama sengitnya seperti sebelumnya. Banyak ahli top berjuang bolak-balik untuk mendapatkan sarang Gatwem dan telur di dalamnya. Beberapa dari mereka bahkan berharap bisa menjinakkan induk cacing baptis itu sendiri. Tentu saja, pada akhirnya, tak satu pun dari mereka memiliki harapan untuk berhasil dalam upaya itu. Dia terlalu kuat. Satu-satunya yang saat ini diuntungkan adalah Yang Qi, yang masih tersembunyi di atas ruang abu-abu sarang, menyerap kekuatan. Begitu Yang Qi mencapai pencerahan jiwa tingkat demi immortal, dia tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh dunia berbeda. Sebelumnya, dia merasa terpisah dari langit dan bumi, tetapi setelah terobosan energi vital surga dan bumi tampak seperti bagian dari dirinya. Dia bisa menyerap aliran itu ke dalam partikel di dalam dirinya dengan hampir tanpa usaha. Dalam sekejap mata, semua 840 juta partikel Megamammoth bergerak, seolah-olah mereka akan bangun. Sayangnya, hukum magis ruang di Myriad Worlds Monarch Chart membuat itu tidak mungkin. Yang Qi dapat merasakan bahwa, begitu dia meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart, dia akan mengalami transformasi dramatis pada tingkat substruktur. Jadi jiwaku telah mencapai tingkat demi immortal, memberiku pemahaman tentang hukum magis unik demi immortal, yang sejajar dengan surga. Terobosan besar berikutnya adalah ke tingkat penghancuran. Di tingkat penghancuran, Anda menghancurkan surga dan menjadi abadi yang sebenarnya. Sayangnya, bahkan jika saya meninggalkan Myriad Worlds Monarch Chart, langit dan bumi di luar masih terlalu lemah untuk mempertahankan terobosan saya. Saya harus pergi ke neraka Mahanata. Saat dia merenungkan masalah ini, dia tiba-tiba mendengar lolongan bergema dari dalam God Legion Paradise saat cacing baptisnya tumbuh cukup kuat untuk naik lebih tinggi dalam siklus hidupnya. Dari fluktuasi lolongan, Yang Qi merasakan bahwa cacing baptis itu sangat lapar. Baiklah, aku akan memberimu banyak makan. Apa yang diciptakan Legiun Dewa melindungi dan memberkati untuk selama-lamanya. Buka, surga Legiun Dewa. Dengan itu, dia membiarkan lebih banyak kekuatan dari sarang Gatwem mengalir ke Gatwemnya. Saat cacing baptis mencapai tingkat yang lebih tinggi, kenangan warisan mengalir dari jiwanya ke Yang Qi. Jiwa dan lautan kesadarannya dipenuhi dengan ingatan genetik, dan kekuatan mengalir melaluinya, memprovokasi transformasi drastis. Saat ini terjadi, sebuah lagu surgawi bergema ke surga Legiun Dewa. Itu adalah Eternal Heavenly Aria, dan kedengarannya seperti sedang dinyanyikan oleh Legiun para dewa. Itu sempurna,
sebuah kisah epik kuno yang menceritakan cara para dewa menciptakan alam kehidupan, dan bagaimana hukum magis Mahadewa muncul. Eternal Heavenly Aria awalnya dinyanyikan sebagai pujian kepada Mahadewa, itulah sebabnya disebut abadi. Bagaimanapun, bahkan legiun para dewa pada akhirnya bisa layu dan membusuk, tetapi bukan Mahadewa. Saat Arya Surgawi abadi bergema, surga legiun dewa berkedut, dan mulai menyerap lebih banyak kekuatan dari ruang abu-abu yang berapi-api. Hukum ruang magis yang begitu kuat, pikir SWOT 17, menggigil saat Gatwam naik ke tahap ketiga. Ketika hukum magis di surga legiun dewa menjadi Arya Surgawi abadi, dia diberkati, dan ratusan lingkaran cahaya muncul di sekitar kepalanya. Mereka adalah lingkaran cahaya berkat, ketenangan, doa, kemuliaan, perlindungan dan kesederhanaan. Keterampilan dewa, semburnya, ini adalah keterampilan dewa purba. Sensasi yang dia alami tak terlukiskan, dan dia hanya bisa menyuarakan keheranannya. Berkat-berkah dari Eternal Heavenly Aria, teknik pedangnya benar-benar meningkat, dan dia sepenuhnya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu lingkaran cahaya yang muncul adalah platinum dan berisi gambar harimau putih metalik, yang menuangkan ketajaman tak terukur ke tulang pedangnya. SWOT 17 segera mengenalinya. Itu adalah keterampilan dewa kuno yang disebut Light of the Cutting Edge, sesuatu yang diimpikan oleh para pembudidaya pedang dan pedang abadi. Dikatakan bahwa Light of the Cutting Edge adalah keterampilan Daois yang diturunkan oleh legiun dewa yang secara signifikan dapat meningkatkan kekuatan teknik pedang seseorang. Bahkan seorang Great Sage yang mengolah teknik pedang yang diberkati oleh Light of the Cutting Edge akan mampu menebang demi Immortals. Tentu saja, manfaatnya hanya pada teknik pedang, dan tidak meningkatkan kekuatan bawaan seseorang. Namun, ada juga lingkaran cahaya berwarna darah yang memberikan kekuatan mentah langsung padanya. Itu adalah Light of Power, keterampilan dewa purba lainnya. Saat pedang 17 terus memeriksa banyak lingkaran cahaya, dia mengenali orang lain, seperti cahaya perlindungan berwarna batu, yang akan meningkatkan pertahanannya dan membuat mereka tidak bisa ditembus, bahkan oleh demi immortal kecil. Itu adalah pemikiran yang menakutkan. Ada banyak lingkaran cahaya lain yang tidak dia kenali namanya, tetapi yang dia tahu mewakili keterampilan dewa yang langka bahkan di zaman kuno. Bahkan saat itu, berkat yang diberikan oleh Yang Qi akan dianggap menggetarkan surga dan menjatuhkan bumi. Jika Titan Emperor Collegium dan Megaplexus Collegium berperang dan Yang Qi memberikan Light of Power, Light of the Cutting Edge, dan Light of Protection kepada rekan-rekannya, mereka akan menjadi kekuatan yang tak terhentikan dalam pertempuran. Mereka bahkan mungkin bisa mengalahkan entitas seperti Empress Netherdark dan Guru Armis Maser. Setelah beberapa saat, Eternal Heavenly Aria memudar dan lingkaran cahaya di sekitar kepala SWOT 17 menghilang. Yang Qi menghela nafas. Saya tidak pernah menyadari bahwa Arya Surgawi abadi akan memberikan manfaat luar biasa seperti itu. Sayangnya, basis kultivasi saya masih agak terlalu rendah. Yang saya miliki hanyalah pencerahan jiwa tingkat demi immortal. Sebagai sage kebangkitan nirvanik, yang paling bisa saya lakukan adalah menggunakan sedikit kekuatan Arya. Saat ini, lingkaran cahaya berkah hanya dapat memberikan peningkatan 2 kali lipat dalam kekuatan, energi, persepsi, fondasi, dan sejenisnya. Double cukup kuat seperti itu. Pedang 17 berkata, Anda akan dapat melakukan lebih banyak pada akhirnya. Yang Qi menyelidiki dirinya sendiri ke dalam, lalu berkata, saya dapat terus menyanyikan lagu itu selama sekitar 18 napas sebelum saya harus berhenti. Setiap kali saya memberikan berkat, itu secara signifikan menguras energi saya yang sebenarnya. Jika saya mencoba melakukannya 3 atau 4 kali, saya akan merusak energi vital saya. Tiba-tiba, mata SWOT 17 berbinar. Hei, bisakah Arya Surgawi abadimu menghasilkan lingkaran cahaya kutukan misalnya? Ada skill dewa purba yang disebut Light of Weakness. Yang Qi melambaikan tangannya dan lingkaran cahaya lain muncul di sekitar kepala SWOT 17, bersama dengan gema musik cabul. Halo ini memancarkan aroma berbahaya dan gelap gulita. Dalam sekejap mata, pedang 17 mulai melemah secara signifikan, dan bahkan merasa pusing. Pemikirannya melambat, dan pikiran serta matanya benar-benar kosong. Sesaat kemudian, pedang 17 menggelengkan kepalanya dan berteriak, pedang akan naik satu pedang untuk menghancurkan segudang hukum. Energi pedang meletus dari keilahiannya yang baru lahir dan menabrak cahaya kelemahan. Namun, dia tidak bisa mengusir cahaya itu. Keterampilan dewa purba hanya bisa dihilangkan dengan cara tertentu. Misalnya, cahaya kelemahan hanya bisa dilawan dengan cahaya berkat. Teknik Taois dan seni energi lainnya tidak akan berguna. Yang Qi dengan cepat menghilangkan cahaya kelemahan. Untungnya, itu tidak mematikan. Yang mengatakan,
Itu adalah teknik yang telah lama hilang di pasir waktu, membuatnya sangat mengejutkan bahwa itu muncul di tangan Yang Qi. Area surgawi abadi tidak hanya berisi cahaya yang menawarkan berkah, itu juga berisi lingkaran cahaya kutukan. Sudah pulih, Sword 17 tertawa terbahak-bahak. Menakjubkan, sangat kuat. Jika Anda memberitahu rektor tertinggi Kolegium Kaisar Titan bahwa Anda bisa melakukan ini, dia akan sangat senang. Mari kita simpan di antara kita untuk saat ini, kata Yang Qi. Saya tidak tahu rektor tertinggi ini, dan Anda tidak akan pernah bisa terlalu berhati-hati. Siapapun bisa berubah menjadi penjahat. Tentu saja, saudara muda, jawab pedang 17, matanya berkedip. Masalah ini penting, sangat penting. Pertikaian antar masyarakat di Titan Emperor Collegium bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Konspirasi dan plot berlimpah, dan satu-satunya orang yang dapat Anda percayai adalah The Invincible Society. Anda pasti tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang kemampuan Anda ini sampai Anda jauh lebih kuat. Kalau tidak, itu hanya akan menyebabkan banyak masalah. Tepat, Yang Qi sangat diuntungkan sekarang. Dia telah mencapai pencerahan jiwa seorang demi immortal dan mendorong cacing baptisnya ke tahap ketiga. Dan karena area surgawi abadi, dia sekarang 4 atau 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia masih lintah dari ruang abu-abu yang berapi-api dari sarang Gatwom dan belum terdeteksi oleh pembudidaya lain atau induk Gatwom. Salah satu jenis cahaya yang dia akses sekarang adalah cahaya kekosongan, yang bisa dia gunakan untuk keluar dari 3 alam dan 5 fase. Dengan kata lain, itu membuatnya mustahil untuk dideteksi. Dan tentu saja, dia telah menerapkan efek itu pada God Legion Paradise secara keseluruhan. Hei, lihat, pertempuran di luar sana semakin intens. Gemuruh, gelombang kejut energi vital terus bergulir dari serangan para ahli yang kuat. Namun, mereka tidak saling bertarung lagi. Mereka tampaknya telah mencapai kesepakatan dan mengalihkan serangan mereka ke ruang abu-abu yang berapi-api dari sarang cacing baptis. Jadi mereka bekerja sama sekarang, kata Yang Qi. Induk cacing baptis itu dalam masalah, tetapi jika kita ingin mendapat manfaat paling banyak, kita perlu memastikan bahwa kedua belah pihak menjadi lemah dan terluka, seperti yang kita lakukan dengan Raja Langya dan Kaisar Agung Rich Subur. Kami lebih kuat sekarang, saudara muda, tapi tidak mungkin kami bisa melawan begitu banyak musuh. Lihat, mereka semua adalah demi Immortals urutan ketiga, keempat, dan kelima. Beberapa dari mereka bahkan berada di urutan keenam. Mungkin kita harus bermain aman dan menunggu sampai mereka masuk ke sarang. Lalu kita bisa menyelinap masuk dan mengambil beberapa butir telur. Tidak mungkin, kata Yang Qi. Ini kesempatan yang terlalu bagus. Kita akan mendapatkan semua telur itu, ditambah induk cacing baptis, dan bahkan harta apapun yang bisa didapat. Baiklah, saudara muda, aku akan mengikuti jejakmu. Apa rencananya? Ketika mereka berpikir bahwa mereka akhirnya menang melawan induk cacing baptis, aku akan bergerak. Saya akan memberkati dia dengan area surgawi abadi saya, memberinya kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kemudian, setelah kedua belah pihak terluka dan terluka, kami akan mengambil cacing baptis dan telurnya. Dengar, kita tidak akan mendapatkan kesempatan seperti ini lagi, kan, jadi mari kita manfaatkan momen ini. Darah Sword 17 mulai mendidih karena kegembiraan. Kamu benar, mari kita lakukan. Kira-kira selusin tangan energi vital yang sangat besar menabrak ruang abu-abu sarang, mengguncang induk cacing baptis begitu parah sehingga dia melepaskan jeritan kesakitan. Api spasial meletus, mengubah seluruh area menjadi kerajaan api. WHIZZZ. Yang Qi segera menyerap sebanyak yang dia bisa, menyebabkan meridian dan lautan energinya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya, dan kapasitas energinya yang sebenarnya meningkat. Bahkan Blood of the One God-nya mendapat manfaat. Setelah mencapai tingkat pencerahan jiwa seorang demi immortal, segel Legiun Dewa telah bergerak. Yang Qi sudah lama tahu bahwa segel itu terfragmentasi, dan bagian lain dari segel itu ada di tempat lain. Mungkin mereka berada di dunia fana, mungkin di alam abadi. Mungkin beberapa dari mereka bahkan jatuh ke neraka. Ada juga kemungkinan bahwa mereka berada di kerajaan para dewa. Akhirnya, Yang Qi berharap untuk mengumpulkan semua fragmen segel Legiun Dewa, yang akan menunjukkan bahwa dia dapat mengendalikan Legiun para dewa dan bahwa dia adalah penguasa berdaulat yang tak terbatas dan tertinggi. Ayo, semuanya, cacing baptis ibu ini hampir selesai. Tetap pada perjanjian dan bagikan telur itu. Betul sekali. Berhentilah bertengkar, Permaisuri Netherdark dan Guru Armis Maser. Bekerja sama adalah satu-satunya cara untuk berhasil di sini. Kami telah menunggu selama puluhan ribu tahun untuk mendapatkan telur cacing baptis, dan kami tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi.
Sambil melolong, sekelompok ahli memfokuskan serangan mereka pada ruang abu-abu sarang cacing baptis. Dari fluktuasi yang terjadi, Yang Qi tahu bahwa sarangnya melemah, dan akan segera pecah. Semua orang bergabung dan melepaskan naga perang kiamat. Gemuruh, energi vital dari semua ahli yang hadir menyatu, menciptakan naga besar yang terbentuk dari hukum magis. Memamerkan cakarnya, ia menembak ke arah sarang cacing baptis. Mengaum, naga itu adalah formasi mantra kuno yang disebut naga perang kiamat, dan itu cukup kuat untuk menghancurkan surga dan menghancurkan bumi. Ketika naga perang itu muncul, itu berarti akhir zaman telah tiba. Sambil melolong, induk cacing baptis mengecilkan sarangnya, namun sepertinya itu tidak akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya dari serangan mematikan naga perang kiamat. Tiba-tiba, induk cacing baptis membuka mulutnya dan meludahkan pelet internal yang berkilau dan tembus pandang. Itu sepenuhnya berdiameter 50 km dan segera melemparkan hukum ruang angkasa yang saleh ke dalam kekacauan, menyebabkan cahaya yang menyilaukan bersinar. Di dalam pelet internal yang mempesona itu ada lukisan Taois. Lukisan retrokonversi ruang waktu. Pedang 17 berkata, Ibu cacing baptis mempertaruhkan segalanya. Saudara muda, sekarang saatnya untuk bertindak. Jika dia terbunuh, gelombang kejutnya mungkin akan membawa kita keluar. Aku tahu, jawab Yang Qi. Kami berada di ujung tombak di sini. Tanpa ragu-ragu, dia mulai menyanyikan Eternal Heavenly Aria dan lingkaran berkah muncul di Ibu Gatwem. Memukul. Gatwem tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi tiba-tiba dia merasa dirinya gemetar dan energi serta darahnya mulai pulih dari kehilangan sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia lebih kuat dari sebelumnya, 2 kali lipat. Pelet internal melesat keluar seperti bintang jatuh dan menghantam langsung ke naga perang kiamat. Cahaya menyilaukan meledak ke segala arah dan semuanya bergetar hebat. Sementara itu, Yang Qi mengecilkan God Legion Paradise menjadi seukuran debu dan mengirimnya terbang ke kedalaman sarang Gatwem. Membuka mata tuannya, dia melihat kembali keluar dan melihat bahwa benturan antara naga perang kiamat dan pelet internal cacing baptis telah menjadi bencana besar. Ruang telah diparut dengan cara yang menghancurkan, dan para ahli semuanya batuk seteguk darah. Adapun cacing baptis ibu, pelet internalnya sangat lemah. Dia telah dipotong menjadi beberapa bagian, yang menyebabkan darah mengalir seperti sungai. Ini dia, mereka berdua terluka. Tanpa ragu-ragu, Yang Qi mengulurkan tangan dari satu dewa, meraih induk cacing baptis dan lebih dari 100 telur, dan melemparkannya ke dalam tas harta karun ajaib. Kemudian dia memperluas surga Legiun Dewa. Gemuruh, Arya surgawi abadi bergema lagi, dan dalam sekejap mata, surga Legiun Dewa telah melahap seluruh sarang cacing baptis. Ternyata, memiliki ular tua yang bisa melahap apa saja ternyata sangat berguna. Selanjutnya, Yang Qi menyusutkan God Legion Paradise menjadi seukuran butiran debu dan menghilang tanpa jejak. Semua ini terjadi sebelum gelombang kejut dari ledakan itu bahkan padam. Pakar penyerang baru saja merasakan lonjakan kekuatan tiba-tiba dari Gatwem, lalu menyaksikan serangan spektakuler mengalahkan naga perang kiamat mereka. Mereka semua menderita kerusakan signifikan pada energi vital mereka dan dipaksa mundur, batuk seteguk darah. Namun, ketika mereka pulih, mereka melihat sekeliling untuk melihat bahwa ruang di sekitarnya benar-benar kosong. Tidak ada induk ulat, tidak ada sarang, dan tidak ada telur. Apa yang terjadi di sini? Permaisuri Netherdark berteriak dengan marah. Di mana induk cacing baptis, di mana sarangnya, di mana telurnya? Mereka semua pergi. Bagaimana mereka bisa menghilang? Hilang? Gumam salah satu ahli lainnya, matanya menjadi kosong, semuanya hilang. Apakah kami berhalusinasi? Ini adalah harapan kami untuk akhirnya keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart. Sekarang kita semua akan mati di sini. Seseorang pasti telah menyambar mereka selama ledakan tadi. Itu jelas merupakan keterampilan Dewa Purba yang dipamerkan. Begitulah cara Ibu Ulat menjadi begitu kuat secara tiba-tiba. Siapapun itu, dia adalah nelayan dan kami adalah sandpiper dan kerang. Kutukan, ayo, kita lacak dia. Ini adalah orang-orang pintar, dan mereka dengan cepat mengumpulkan petunjuk untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Tetapi pada saat itu, Yang Qi dan pedang 17 sudah lama pergi. Setelah merebut harta karun itu, mereka menuju lebih dalam ke persimpangan dunia, menggunakan kekuatan cacing baptis tahap ketiga untuk menyembunyikan diri mereka dalam aspek labirin ruang yang ada di sana. Setelah melarikan diri selama beberapa jam, mereka berhenti dan melihat sekeliling untuk memastikan mereka aman. Kami kaya, saudara muda. SWAT 17 berseru, hampir melompat kegirangan. Begitu banyak telur cacing baptis purba. Bahkan Kolegium Kaisar Titan tidak memiliki salah satu dari hal-hal ini.
Jika kita mengeluarkan satu saja dan menyerahkannya ke Hall of Fates and Virtues, kita bisa mengambil harta apapun yang kita inginkan. Para tetua secara pribadi akan memberikan seni energi kepada kami, dan kami akan menerima pembaptisan fisik dan mental. Yang Qi tertawa. Ya, tapi siapa yang peduli dengan teknik dari para tetua? Dan selain itu, pembaptisan apa yang lebih baik daripada Arya Surgawi abadi? Saya lupakan hal-hal dari kolegium, kakak. Kita adalah tipe orang yang menjadi lebih kuat dengan kekuatan kita sendiri. Kan ayo, kita istirahat sebentar. Aku akan menyiapkan formasi mantra untuk menjaga kita tetap aman, lalu aku akan membantumu menetaskan salah satu telur cacing baptis itu. Secara total, kami memiliki 130 dari mereka. 130. Mahadewaku, kami sangat kaya. SWOT 17 tiba-tiba menamparkan pipinya untuk memastikan dia tidak sedang bermimpi. Telur seperti ini sangat berharga. Bahkan Paragon demi Immortals hanya bisa bermimpi untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, demi Immortal dari level itu bisa menggunakan Gatwam yang mereka angkat untuk mencapai level penghancur. Aku butuh setetes darahmu, kata Yang Qi. Mata SWOT 17 berubah serius dan tajam. Mengulurkan tangannya, dia memeras setetes darah dari jantungnya keluar melalui ujung jarinya. Yang mengejutkan, tetesan itu sebenarnya berbentuk pedang. Begitu memasuki telur, telur mulai bergetar. Kekuatan spasial mulai bergulir darinya, dan lubang cacing kecil bahkan muncul di sekitarnya, yang mengarah ke Dark True Void. Akhirnya, retakan muncul di permukaan telur, lalu lolongan samar bergema saat larva cacing baptis muncul. Buru-buru, gunakan keilahian anima destiny Anda yang baru lahir untuk menyatu dengannya. Itu akan mengubahnya menjadi tiruanmu. Baik, hati yang tak terkalahkan. Aliran energi dewa yang baru lahir keluar dari dahi SWOT 17 dan mengenai Gatwam, membungkusnya, dan menyeretnya kembali ke dahinya. Sesaat kemudian, pedang SWOT 17 akan semakin besar dan megah. Sekarang sepertinya jenis hal yang bisa membelah ruang waktu. Seni energi apa itu sepertinya, kata Yang Qi. Ini warisan rahasia guru, seni energi kelas dewa, kata SWOT 17. Proto Epoch yang luar biasa, langkah perang yang tak terkalahkan. Penggabungan dengan Gatwam Purba menyebabkan basis kultivasi SWOT 17 meningkat secara dramatis. Yang paling mengesankan bagi Yang Qi adalah Prodigious Proto Epoch, Invincible Wars TP, yang sebenarnya adalah seni energi kelas dewa. Tiba-tiba, masuk akal mengapa Dugu yang tak terkalahkan begitu kuat. Sejauh ini, satu-satunya seni energi kelas dewa yang dia lihat, selain kekuatannya sendiri dari God Mammoth penghancur neraka, adalah Kaisar Geok mendalam Welkin Exalted Celestial God Dao milik ibunya. Prodigious Proto Epoch, Invincible Wars TP ini adalah yang ketiga. Di dunia fana, seni kelas surgawi umumnya dianggap sebagai seni setinggi mungkin untuk dikembangkan. Terkadang, beberapa seni energi kelas surgawi akan digabungkan untuk menciptakan apa yang disebut keterampilan abadi, dan bahkan itu langka. Itu menunjukkan seperti apa seni energi kelas dewa itu. Bahkan seni kelas dewa yang lebih rendah adalah jenis yang kebanyakan orang tidak pernah bisa lihat. Tentu saja, Yang Qi tidak terkesan dengan seni yang lebih rendah dan, paling banter, akan memberikannya kepada tiruannya untuk dikultivasi. Tak satu pun dari kita di Invincible Society yang telah mengembangkan Prodigious Proto Epoch, Invincible Wars TP sepenuhnya. Kami hanya memiliki setengahnya. Untuk benar-benar mengolahnya, Anda harus menghasilkan hati yang tak terkalahkan, yaitu hati yang sebenarnya terbuat dari energi sejati yang berfungsi seperti tungku abadi. Setelah kita keluar dari Myriad Worlds Monarch Chart, saya yakin guru akan memberikan teknik ini kepada Anda. Bahkan saat pedang 17 menjelaskan hal ini kepada Yang Qi, dia menggunakan seni energi kelas dewa untuk menyerap ingatan larva cacing baptis. Kurasa aku akan memberikannya pada klonku, pikir Yang Qi. Dia memiliki Kaisar Geok mendalam Welkin Ta'ala Dewa Surgawi Dao dari ibuku, jadi jika dia menguasai Proto Epoch yang luar biasa ini, Invincible Wars TP dia akan menjadi lebih tangguh lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, dia mengalihkan perhatiannya ke surga Legiun Dewa, yang berisi sarang cacing baptis dan induk cacing baptis. Yang terakhir masih berjuang, seperti kelabang yang tidak akan berhenti menggeliat bahkan setelah diinjak. Jelas, cacing baptis purba tidak bisa dibunuh dengan mudah. Potong satu menjadi dua dan masih bisa pulih. Dan cacing baptis ibu ini berada di tahap ketujuh, dengan kekuatan hidup yang mengejutkan bahkan bagi Yang Qi. Jika aku menyatu dengan benda ini dan menjadikannya bagian dari surga Legiun Dewaku, perintahku atas ruang akan meningkat 10 kali lipat. Yang Qi dengan cepat memanggil Helvire Crucible dan melemparkan potongan-potongan Gatwam ke dalamnya, bersama dengan beberapa Blood of the One God-nya. Seketika, bongkahan itu mulai menggeliat,
lalu tanda segel psikis tiba-tiba mulai bersinar di atasnya. Cahaya berubah menjadi bentuk manusia. Itu adalah wanita parubaya yang cantik yang menatap Yang Qi dengan mata membunuh. Beraninya kamu mencoba memurnikanku, kultivator. Apakah Anda tahu siapa saya? Aku bangsawan di antara para Gatwam. Fluktuasi psikis tunggal dari saya akan menyebabkan persimpangan dunia ini meledak dan membunuh semua yang ada di dalamnya, termasuk Anda. Segel psikis Gatwam memanifestasikan dirinya sebagai seorang kultivator perempuan. Sayangnya untuknya, dia benar-benar keliru. Mengabaikan ancamannya, dia menghembuskan energi vital dan memanggil Arya surgawi abadi. Seketika, banyak lingkaran cahaya muncul di sekitar wanita yang diproyeksikan. Mereka semua adalah manifestasi mimpi buruk dari keterampilan Dewa Purba. Cahaya kelemahan, cahaya Balevins, cahaya iblisisasi, cahaya kekacauan, cahaya pemusnahan nirvanik, cahaya kekosongan. Gambar yang diproyeksikan dari wanita itu segera menjadi kabur. Salah satu lingkaran cahaya itu adalah Light of Nightmares, yang akan menyebabkan target turun ke dalam keadaan horor mental yang tidak pernah berakhir di mana mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Pada saat ini, cacing baptis sepenuhnya berada di bawah kendali Yang Qi. Benih psikis branding keilahian yang baru lahir. Yang Qi mulai menyanyikan Eternal Heavenly Aria sekali lagi, dan Gatwam mulai menyatukan dirinya kembali. Segera, ia mengambil posisi di God Legion Paradise berlawanan dengan Gatwam asli Yang Qi, satu di utara, yang lain di selatan. Gatwam aslinya berada di tahap ketiga, tapi Gatwam induk ini berada di tahap ketujuh, yang merupakan tingkat kekuatan yang setara dengan demi immortal yang terhormat. Kedua cacing baptis itu sangat berjauhan levelnya sehingga mustahil untuk diungkapkan dengan kata-kata. Jagoan, segel psikis ibu baptis cacing tanah hancur dan dia menyatu dengan Yang Qi, menjadi bagian dari esensi surga Legiun Dewa. Saat proses itu terjadi, ingatan membanjiri lautan kesadarannya. Bagian dari itu adalah gambaran lengkap dari Myriad Worlds Monarch Chart. Ada begitu banyak persimpangan dunia sehingga mereka seperti bintang di langit malam. Itu adalah gambar yang indah, penuh dengan kekuatan, hukum magis, harta karun, dan rahasia lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Jelas, Myriad Worlds Monarch Chart bukan hanya harta magis. Itu seperti neraka, atau dunia surgawi. Atau bahkan sebuah ciliokosem dunia. Bagaimanapun, itu pasti melampaui level item abadi. Hanya seseorang dengan seni energi seperti Legiun Dewa yang mungkin bisa membuat sesuatu seperti itu. Ide awal Yang Qi adalah menemukan robot roh yang mengendalikan peta raja, membunuhnya, dan mengambil alih benda itu sebagai miliknya. Tapi dari informasi yang dia dapatkan dari Ibu Ulat Baptis, dia bisa melihat bahwa ide seperti itu konyol. Itu seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Bagi siapapun selain Demoliser untuk memikirkan merebut kendali darinya adalah angan-angan. Meski begitu, bukan berarti dia lemah. Dia memiliki kendali dari Gatwam tahap ketujuh yang sekuat demi immortal yang terhormat. Sekarang, hanya sebagai langkah kedua Great Sage, dia sebenarnya cukup kuat untuk mengalahkan demi immortal urutan kelima, dan mungkin bertahan dalam pertarungan melawan satu di urutan keenam. Dan itu bahkan tidak menyebutkan apa yang akan terjadi ketika dia mencapai neraka Mahanata. Baiklah, Ibu Ulat, saya tahu sekarang bahwa cacing baptis suka menimbun harta karun, dan Anda memiliki harta karun yang tersembunyi di dalam diri Anda. Muntahkan, cacing baptis mematuhinya, dan sesaat kemudian sejumlah besar harta muncul di surga Legiun Dewa dalam bentuk seluruh istana. Mata SWOT 17 melebar, itu item abadi yang terkenal dari zaman purba. Ini adalah istana surga perpisahan berkabung yang legendaris, yang diciptakan oleh makhluk abadi dari alam eksistensi yang sangat tinggi, surga perpisahan berkabung. Meskipun, sepertinya hanya satu sudut dari seluruh istana, mungkin satu aula. Menurut cerita, ada 9.999 aula yang membentuk istana surga perpisahan duka. Siapa yang mengira bahwa Ibu Baptis ini akan memiliki benda abadi seperti ini? 1. Istana surga perpisahan duka, ya Yang Qi berkata, melihatnya. Tampaknya terbuat dari perunggu, dan jelas bukan buatan tangan manusia. Itu dipenuhi dengan segala macam senjata, harta magis, pil obat, labu botol, dan bahkan batu abadi. Gatwam suka mengumpulkan harta, dan tidak akan pernah menggunakannya, bahkan barang-barang abadi. Dan induk cacing baptis ini telah menyimpan koleksinya di aula kecil istana surga perpisahan berkabung. Bahkan aula kecil itu masih merupakan hal yang mengejutkan. Misalnya, jika seseorang serendah legendaris menggunakannya sebagai senjata, mereka dapat menghancurkan seluruh planet, meskipun prosesnya mungkin akan membunuh mereka. Di tangan seorang sage hebat,
itu akan menjadi lebih kuat. Faktanya, Yang Qi dapat mengatakan bahwa istana ini sekuat jimat ular kekaisaran. Itu dibuat oleh King Mon Parting, Sword 17 melanjutkan, yang sama terkenalnya dengan King Heaven Devourer. Keduanya bekerja dengan King Immortal Slayer, dan menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Mereka berperang melawan Legiun Dewa dan, dalam upaya mereka, menciptakan bagan raja segudang dunia, yang mereka gunakan untuk melindungi semua harta mereka. Tentu saja, selama jutaan dan jutaan tahun berikutnya, peta raja akan sering muncul dan banyak dari harta itu diambil. Aku ingin tahu apakah medali warisan Raja Immortal Slayer awalnya disimpan di sini. Ah, benarkah perpisahan raja berkabung? Raja pemakan surga. Saat ini, Yang Qi memiliki 28 dari 3.000 jimat ular kekaisaran yang diciptakan oleh Raja Surga Devourer. Dan dari 9.999 aula istana surgawi Raja Mon Parting, dia memiliki satu. Pada saat inilah suara baru mencapai telinga mereka. Betul sekali. Raja Perpisahan Berkabung menciptakan istana surga perpisahan berkabung, dan sekarang Anda memiliki salah satu aulanya. Sepertinya kalian berdua sangat beruntung. Tapi keberuntunganmu akan berakhir sekarang setelah kamu bertemu denganku. Terkejut, Yang Qi dan Sword 17 melihat ke sumber suara. Pada saat yang sama, Yang Qi mengekang semua kekuatan berbagai tekniknya, mengecilkan surga Legiun Dewa hingga area 60 meter persegi. Di sana, di dalam labirin ruang waktu, seseorang baru saja muncul. Dia masih muda dan mengenakan pakaian kuning ketat. Dia memiliki potongan rambut pendek, yang tidak biasa di antara para pembudidaya, yang biasanya memanjangkan rambut mereka dan mengikatnya dengan jambul. Hampir seolah-olah pendatang baru ini datang dari periode waktu yang berbeda. Yang Qi dan Pedang 17 berada di bagian rumit dari ruang waktu yang bahkan tidak akan dimasuki demi Immortal Ordo ke-7, namun pemuda berbaju kuning ini mendekat dengan sangat mudah. Hal yang paling mengejutkan dari semuanya adalah Yang Qi dapat dengan jelas melihat tingkat basis kultivasinya, dan dia bahkan bukan demi Immortal. Dia hanyalah seorang Sage Agung. Dari tampilannya, dia berada di langkah ketiga, membuatnya menjadi Eternal Sense Sage. Di luar, itu mungkin mengesankan, tetapi di Myriad Worlds Monarch Chart, itu akan membuatnya seperti semut. Pemuda berbaju kuning dengan potongan bascut ini memiliki aura yang menakutkan, memberinya perasaan yang sama seperti yang dialami Yang Qi ketika dia pertama kali bertemu putra mahkota di Institut Demi Immortal. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?